Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. perkenalkan kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya Raffi Fadila Zainuri dengan NIM akhir 185 dengan rekan saya. Dan saya Nabil Putra Iwan dengan NIM akhir 126. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami mengenai implementasi decision tree untuk rekomendasi iPhone. Algoritma yang kami gunakan yaitu decision tree. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, izinkan saya menjelaskan latar belakang mengapa proyek ini kami kembangkan. Lanjut latar belakang, Mas. Ya, seperti yang kita ketahui, banyaknya varian iPhone yang tersedia membuat calon pembeli sering kebingungan dalam memilih model yang sesuai dengan kebutuhan dan biaya, terutama karena perbedaan fitur seperti kamera, penyimpanan, RAM, dan harga. Oleh karena itu, kami mengembangkan sistem rekomendasi berbasis decision tree untuk membantu memilih model secara cepat, logis, dan mudah untuk dipahami. Lalu, tujuan utama dari proyek kami sendiri adalah untuk mengembangkan sebuah sistem rekomendasi iPhone berbasis decision tree yang dapat membantu pengguna dalam memilih model iPhone yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu untuk manfaatnya sendiri yaitu membantu pengguna dalam menentukan pilihan iPhone yang sesuai. Lalu kedua memudahkan para penjual dalam memberikan rekomendasi iPhone pada pelanggan serta menjadi sarana penerapan algoritma decision tree dalam kasus nyata. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah apa itu decision tree? Uh, Decision tree sendiri atau pohon keputusan adalah metode pengambilan keputusan yang bentuknya menyerupai pohon. Coba bayangkan kita sedang mencari jalan di persimpangan. Nah, pohon keputusan ini bekerja kurang lebih seperti itu. Setiap cabang atau not dalam pohon ini akan merepresentasikan sebuah pertanyaan penting. Jadi, kita akan diajak menjawab serangkaian pertanyaan. Biasanya jawabannya cukup simpel, seperti ya atau tidak. Nah, dari setiap jawaban ini, pohon akan mengarahkan kita ke jalur yang berbeda, tergantung dari masing-masing jawaban yang kita berikan. Hingga akhirnya kita sampai pada rekomendasi yang paling sesuai. Lalu, yang selanjutnya adalah keunggulan decision tree. Mengapa dari sekian banyak algoritma kami memilih decision tree untuk sistem rekomendasi iPhone ini? Tentu ada beberapa alasan kuat yang menjadi pertimbangan kami. Mari kita lihat beberapa keunggulannya, yaitu yang pertama adalah interpretabilitas tinggi atau mudah sekali dipahami. Tidak seperti beberapa algoritma canggih lainnya yang cenderung susah. Di decision tree ini kita bisa melihat secara jelas alur keputusan yang diambil. Jadi kita bisa tahu persis, oh rekomendasi ini itu muncul karena saya menjawab ini, lalu ini, seperti itu. Nah, ini sangat penting sekali agar kita bisa membangun kepercayaan dari pengguna. Lalu yang kedua adalah algoritma ini itu sangat cocok untuk fitur-fitur yang sifatnya memilih atau kategorikal dan discrete. Misal nih, apakah Anda ingin RAM besar? Apakah Anda butuh penyimpanan 256? Apakah kamera yang sangat bagus itu adalah prioritas utama Anda? Data-data semacam ini tuh sangat pas untuk diolah oleh decision tree. Lalu yang selanjutnya atau yang ketiga adalah decision tree ini tuh cepat dan ringan. Proses pengambilan keputusannya relatif tidak membutuhkan sumber daya komputasi yang besar. Jadi, untuk aplikasi rekomendasi yang butuh respon cepat, decision tree ini sungguh sangat efisien. Lalu yang terakhir, yang cukup membantu adalah decision tree tidak terlalu rewel dengan persiapan data. Artinya tidak butuh skala data, berbeda dengan beberapa algoritma machine learning lainnya yang mengharuskan data kita dinormalisasi atau diskalakan dulu. Decision tree ini bisa langsung bekerja dengan sebuah data mentah yang tentunya bisa menyederhanakan proses di awal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai keunggulan dari decision tree. Untuk slide selanjutnya bisa diterangkan oleh teman saya. Baik, sekarang kita memasuki bagian coding. Pada bagian ini ada load data from txt. Fungsi ini itu bertanggung jawab untuk membaca data iPhone yang sudah kita buat dalam format txt, dan data yang dibaca itu seperti nama iPhone, harga, RAM, penyimpanan, baterai, dan kamera. Kemudian diurai dan disimpan dalam format yang siap untuk diproses lebih lanjut oleh sistem. Lanjut, Mas. Terima kasih sudah diterangkan mengenai slide sebelumnya. Nah, kalau yang sebelumnya itu merupakan bahan baku yang diterangkan oleh teman saya, maka fungsi ini atau fungsi dev recommend underscore iPhone merupakan otak yang menjalankan atau inti dari codingan kami. Lalu yang selanjutnya adalah tentang fungsi menampilkan tree. Nah, kita tidak hanya harus mengcoding saja. Kita tidak akan bisa paham apabila kita hanya mengcoding dan menampilkan dalam bentuk output. Kita juga harus bisa melihat secara visualisasinya itu seperti apa. Nah, ini adalah beberapa tampilan codingan dari decision tree kami. Lalu untuk visualisasinya sendiri itu seperti ini dan bisa dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Ya, baik, untuk visualisasi struktur tree-nya sendiri, seperti yang kita lihat, alur dimulai dari titik start. Lalu pertama, pengguna akan ditanya seputar budget. Apabila budget pengguna kurang dari 5 juta, maka akan langsung direkomendasikan untuk mengambil iPhone 12 mini atau SE. Lalu untuk budget yang budget pengguna sekitar 5 juta hingga 15 juta, maka akan ditanya seputar RAM. Apakah pengguna membutuhkan RAM lebih tinggi dari 6? Apabila pengguna menjawab tidak, maka otomatis akan direkomendasikan untuk mengambil iPhone 13 mini atau 12 dengan RAM kurang dari 6 GB. Apabila pengguna menjawab iya, maka akan ditanya seputar
storage atau penyimpanan. Apakah pengguna membutuhkan penyimpanan lebih dari 256 GB? Apabila pengguna menjawab tidak, maka akan langsung direkomendasikan untuk mengambil iPhone 12, 13, atau 14. Apabila pengguna menjawab iya, maka akan ditanya kembali seputar kamera. Apakah pengguna itu membutuhkan kamera yang sangat bagus? Jika tidak, maka akan otomatis disarankan untuk mengambil iPhone 12, 13, atau 14. Jika iya, maka akan direkomendasikan untuk mengambil iPhone 14 Pro atau 15 atau 16. Begitupun juga dengan yang budget pengguna lebih dari 15 juta. Mungkin sekian, Mas. Baik, terima kasih untuk Saudara Rafif telah menjelaskan tentang visualisasi struktur TI kita. Silakan, kesimpulannya apa dari presentasi kita ini? Baik, untuk kesimpulannya sendiri, proyek ini tuh berhasil menciptakan sistem rekomendasi iPhone yang cerdas dan transparan, berbasis decision tree. Sistem ini secara efektif membantu pengguna memilih iPhone yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka, sekaligus membuktikan bagaimana decision tree mampu memberikan rekomendasi yang logis dan mudah dipahami dalam aplikasi dunia nyata. Udah, sekalian penutupan aja ya, Mas ya. Ya, penutupan, Mas. Tolong, Mas. Langsung, Mas. Nah, oke. Terima kasih untuk Saudara Rafif telah memberikan kesimpulan dari presentasi pada hari ini, pada kali ini. Nah, mungkin itu aja presentasi dari kami, dan selanjutnya kita akan menuju ke tahap pengkodingannya. Nah, nanti ditanyain guys, apakah budget kamu di bawah 5 juta? Coba, Mas, iya. Oh, coba iya. Oke, coba iya. Nah, ditanyain lagi, berapa minimal RAM yang kamu inginkan? 6. 6. Oh, wow. Ngide. Lalu selanjutnya, Mas. Kamu lebih suka baterai kecil, sedang, atau yang besar, Mas? Besar. Jelas besar lah. Oke. Selanjutnya, kualitas kamera itu pengennya yang gimana? Sangat bagus, sangat bagus. Sangat bagus. Nah, nanti setelah kita menjawab itu, nanti akan muncul bahwa tidak ada iPhone yang cocok dengan semua kriteria Anda, seperti itu. Karena sejatinya susah memang ya mencari yang budget yang di bawah 5 juta, RAM-nya pengen 6, dan baterainya itu pengen yang besar, juga kameranya sangat bagus. Nah, itu susah sekali itu. Mungkin masih belum dijual iPhone jenis itu. Kalau ada pun mungkin iPhone jenis lama, seperti itu. Nah, contoh misal kita lagi yang lainnya. Misal, kita jawab tidak. Lalu, apakah budget kamu di bawah 10 juta? Iya. Oh ya. Nah, berapa minimal RAM yang diinginkan, Saudara Rafif? 4. 4. Cukup lah ya. Cukup. Lebih suka baterai kecil, sedang, atau yang besar? Besar dong. Oh, besar. Berarti big. Medium lagi ini. Kualitas kamera yang dimau sangat bagus. Cukup aja. Cukup aja. Oh, baik. Ya. Nah, nanti akan diproses. Nah, nanti akan muncul tidak ada iPhone yang cocok dengan semua kriteria. Nah, kenapa? Karena di bawah budget 10 juta, tapi RAM-nya 4 itu jenis iPhone zaman sekarang itu kayaknya sedikit ya yang RAM-nya 4 itu, kebanyakan udah 6 gitu. Nah, dan baterainya kualitasnya itu besar gitu. Nah, dan ini adalah codingan dari visualisasi tree kita. Nah, jadi setelah dijalankan, nah ini visualisasi tree dari milik kami, progress project kami, dan penjelasannya sudah ditekan oleh rekan saya pada tahap presentasi sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai penjelasan proyek kita, dan sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.